Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, dan yang saya hormati Ibu Pengawas PAI SD Kecamatan Cilacap Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Kecamatan Cilacap Utara, dan yang saya hormati Ketua KKG PAI dan segenap pengurus rahimani wa rahimakumullah, serta rekan-rekan guru PAI SD Kecamatan Cilacap Utara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ke-24 Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu, kesempatan dan kenikmatan yang begitu besar sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat teriring salam marilah tetap kita haturkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kemudian daripada itu, izinkan kami menyampaikan tentang asbabun nuzul surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, yakni Allah mengabarkan bahwasannya Dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu wahiyya al-lailatul mubarakah, yang mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang lain, ayat yang lain, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkannya di dalam atau pada malam yang penuh dengan keberkahan. Wahiyya Lailatul Qadar, yang mana malam yang penuh kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana itu terjadi di bulan Ramadan. Wahiyya min syahri Ramadan, kama qala ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat dan ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Adapun tentang tafsir ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah minal lauhil mahfuzi ila baitil izzah minas sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara serempak, secara keseluruhan dalam satu kali, yaitu yang pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian setelah itu summa nazala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sanatan. Kemudian diturunkan ke bumi secara tafsil, secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya selama 23 tahun. Kemudian summa qala ta'ala mu'azziman li sya'ni Lailatul Qadar allati ikhtassaha bi inzalil Qur'an al-'azim fiha.
Kemudian Allah berfirman dalam rangka pengagungan daripada malam Lailatul Qadar yang Allah mengkhususkannya dengan menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah melanjutkan, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tentang surat Al-Qadar itu, asbabun nuzulnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, mengatakan dalam riwayatnya dari sahabat dari tabi'in yaitu Imam Mujahid rahimahullah taala mengatakan, "Kana fi bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbiha, tsumma yujahidu al-aduwa bin nahari hatta yumsiya." Kata Imam Mujahid, Imam Ibnu Jarir mengutip atau menukil perkataan Imam Mujahid, dahulu ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang dia sholat malam, yaqumul lail, sholat malam atau qiyamul lail sampai pagi. Kemudian siangnya dia berperang melawan musuh-musuh Allah sampai sore. Fa fa'ala dzalika alfa syahrin. Kemudian ia, lelaki dari kaum Bani Israel itu, melakukannya kegiatan tadi itu. Kalau malam sholat malam sampai pagi, lalu setelah pagi, dari pagi sampai sore dia berperang melawan musuh-musuhnya, melawan musuh-musuh Allah. Dan itu dia lakukan selama 1000 bulan. Kemudian fa'anzalallahu hadhil ayah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Qiyamutil kalailah khairun min amali dzalika rajul. Yang mana dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail, maka dalam hal ini termasuk sholat tarawih, ya, itu kata Imam Ibnu Jarir, ini dari kata Imam Mujahid, ya, mengatakan bahwasannya orang yang melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka ini lebih baik daripada perbuatan amalan seorang laki-laki dari kaum Bani Israel tadi, yang dia sholat malam dan berjihad di siang hari selama 1000 bulan. Ini lebih baik. Kemudian Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan dengan sanadnya dari sahabat Ali bin Urwah, ia berkata, "Zakara Rasulullah SAW yauman arba'atan min Bani Israel abadullaha samanina aman." Rasulullah SAW menyebutkan pada suatu hari ada 4 orang laki-laki dari kaum Bani Israel yang mereka beribadah menyembah Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ainin, yang mana selama 80 tahun itu mereka 4 orang dari kaum Bani Israel tidak pernah bermaksiat sedikit pun, tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Abi Hatim dengan riwayatnya dari Ali bin Urwah menyebutkan, ini Rasulullah SAW bersabda menyebutkan 4 orang tersebut, yaitu 4 orang dari kaum Bani Israel adalah Ayub, Zakaria, Hezqil bin Ajuz, dan yang keempat adalah Yusha' bin Nun. Qala fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min zalika. Kemudian beliau mengatakan, ini perawi, ya, Ali bin Urwah mengatakan, kemudian para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim, terkagum-kagum, terheran-heran, terkejut dari perbuatan 4 orang kaum Bani Israel itu, yang sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW. Fa'atahu Jibril. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar samanina sanatan lam ya'suhu tarfata ainin." Wahai Muhammad, umatmu
terheran-heran, terkagum-kagum, terkejut-kejut dari ibadahnya 4 orang Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun dan mereka tidak bermaksiat sekejap mata pun, sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, faqad anzalallahu khairan min zalika. Ya, sungguh Allah telah menurunkan yang lebih baik dari perbuatan 4 orang kaum Bani Israel tersebut. Ya, yang mereka beribadah selama 80 tahun penuh tanpa bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril pun membacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Hadza afdalu mimma ajibat atau mimma ajibta anta wa ummatuka. Qala fassara bidzalika Rasulullah sallam wan nasu ma'ahu. Dan ini malam Lailatul Qadar ini dengan turunnya surat Al-Qadar itu tadi, kata Jibril alaihissalam, lebih baik dari kamu dan kaummu yang terkejut-kejut, yang terheran-heran, tergagum-gagum. Dan ini Rasulullah SAW menafsirkan ayat di atas ketika bersama para sahabat. Demikian asbabun nuzul daripada surat Al-Qadar. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.